Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Halo Dokter. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, hari ini kita akan membahas mengenai tema implementasi sel punca atau stem cell pada kasus ortopedi dan traumatologi. Kita sudah hadirkan narasumber kita hari ini, ada Dr. Wemdi Priya Prasetya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Baik, terima kasih sudah hadir dokter di TVRI Sumatera Selatan tentunya dalam Halo Dokter. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0823 1198 1790 atau juga melalui telepon di 0711 311 454. Baik dokter, sebelum kita membahas mengenai tema kita hari ini mengenai stem cell pada kasus ortopedi dan juga traumatologi, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui untuk spesialis ortopedi dan traumatologi ini seperti apa. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, silakan dokter. Ya, jadi saya dokter spesialis ortopedi dan traumatologi yang mana spesialisnya khusus untuk menangani kasus-kasus cedera pada tulang dan pula jaringan sekitarnya, bisa otot, urat, saraf, pembuluh darah dan lainnya. Baik. Jadi ortopedi dan traumatologi itu tidak fokus hanya pada tulang saja, tapi juga menangani jaringan sekitarnya yang mengalami permasalahan. Baik, bukan hanya untuk tulang saja ya dok ya, karena mungkin banyak masyarakat yang mengenalnya ortopedi ini lebih ke tulang ya dokter. Betul. Ya. Nah, kita bahas mengenai tema kita dokter. Ini bisa dibilang untuk sel punca dan stem cell. Ini di kalangan mungkin di media sosial juga sudah banyak sekali. Ini lagi viral-viralnya juga ya dokter ya, mengenai stem cell sendiri pada kasus ortopedi dan juga traumatologi. Ini kalau dari sel punca dan stem cell ini apa nih dok? Mungkin banyak juga yang masyarakat belum mengetahui untuk stem cell ini seperti apa. Jadi stem cell sendiri atau sel punca itu merupakan sel induk yang memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi dan juga beregenerasi. Yang mana dalam kaitannya di kasus ortopedi dan traumatologi, dia dapat membantu untuk pemulihan atau beregenerasi dan juga peremajaan pada area-area seperti cartilage atau tulang rawan, ligamen, otot, dan tulang, penyembuhan tulang, sehingga sangat bermanfaat untuk perkembangan ilmu dan sekarang ya, ilmu yang sekarang ya, dalam kasus-kasus ortopedi dan traumatologi kan biasanya orang tuh berpikir bahwa di dokter ortopedi ini bakal dioperasi. Nah, ternyata dengan perkembangan ilmu bahwa ada perkembangan ilmu yang menggunakan terapi dengan stem cell itu tidak harus selalu dilakukan dengan metode operasi, tapi juga bisa kita lakukan dengan metode-metode penambahan implementasi seperti stem cell ini. Gitu. Baik, berarti bisa dibilang stem cell ini dilakukan tanpa operasi atau seperti apa dokter? Tetap di beberapa kasus kita lakukannya di meja operasi, tapi mungkin meminimalisir jenis daripada tindakannya. Baik, gitu. Biasanya kalau pernah kita lihat juga mungkin di beberapa media sosial kalau ortopedi itu agak ekstrim juga ya dok ya untuk operasinya ya. Tapi ternyata bisa juga dibantu dengan untuk stem cell ini sendiri. Baik, tapi kalau untuk konteksnya stem cell dengan ortopedi ini peran stem cellnya seperti apa dokter? Jadi misalkan peran stem cell sendiri di dunia ortopedi yang seperti awal saya jelasin, jadi dia dapat membantu meregenerasi dan memproliferasi daripada jaringan-jaringan otot sekitar ataupun ligamen ataupun urat ataupun saraf, dan juga membantu proses penyembuhan pada kasus-kasus patah tulang atau patah tulang yang tidak nyambung-nyambung atau kita sebut biasanya non-union. Jadi dia membantulah untuk mempercepat penyembuhan itu. Nah, jadi di bidang ortopedi dan traumatologi ini, misalkan contoh kasus kita kasus-kasus pengapuran atau peradangan di area sendi lutut yang pada orang tua itu kan seharusnya kalau derajat-derajat paling akhir itu harus dilakukan dengan pergantian sendi lutut. Nah, dengan adanya metode baru dengan stem cell ini, jadi kita tidak perlu melakukan pergantian sendi lutut, namun biasanya kita kombinasi antara penggunaan daripada pemasangan pen dan juga dengan penambahan stem cell, sehingga pasien tidak perlu operasi yang harus diganti sendinya. Oke. Tapi kalau stem cell ini apa ya,
yang mungkin banyak masyarakat nggak paham ini stem cell-nya ini berbentuk apa dokter, cairan atau seperti Oh apa? iya, jadi stem cell ini merupakan suatu sel induk yang bentuknya nanti berupa seperti cairan. Oh, berupa cairan. Cairan yang mana dia sudah ekstrak atau diambil, ada yang dua sebenarnya, ada bisa diambil daripada orang lain dan bisa diambil dari tubuh pasien itu sendiri. Cuman yang kita kembangkan saat ini adalah stem cell yang kita ambil dari orang lain, tubuh orang lain yang sudah diteliti dan melalui berbagai macam proses. Nah, jadi prosesnya sudah bukan proses yang percobaan pada hewan lagi, tapi sudah memang sebagai terapi atau tata laksana sudah boleh diberikan pada manusia, yang mana satu-satunya dari kolegium dokter yang resmi sudah boleh melakukan tindakan terapi dengan stem cell itu baru satu-satunya yang resmi itu ortopedi dan traumatologi. Oh, yang lain belum? Yang lain dari kolegiumnya belum resmi. Oke, berarti bisa dibilang stem cell ini dari manusia untuk manusia juga ya betul, dokter ya? Betul. Memang sudah ada untuk teknologinya tanpa menggunakan dari manusianya sendiri. Betul. Tapi ini belum terlalu dilakukan atau seperti apa dokter? Ada, dilakukan dari manusianya sendiri, tapi yang dari manusia ini sendiri kan intinya orang kalau mau melakukan terapi stem cell itu mau menjadi lebih baik atau lebih sehat. Nah, terkadang yang dari diri kita sendiri, misalkan anggaplah saya mau melakukan suatu terapi stem cell, sehingga mengambillah suatu produk atau stem cellnya dari diri saya. Ternyata saya punya penyakit lain. Nah, itu kan jadi terapi selnya tidak baik gitu, karena saya ternyata memiliki penyakit yang dibawalah oleh si stem cell itu. Makanya dicari sekarang pengembangannya yang ambil dari orang lain, yang mana sudah melalui berbagai proses penelitian, diambil yang baik-baiknya yang digunakan nanti untuk sebagai terapi regenerasi sel itu gitu. Sehingga minim sekali atau tidak ada efek sampingnya nanti ke pasien itu sendiri ketika diimplementasikan. Baik, tapi kalau dibilang untuk efektivitasnya seperti apa dokter untuk di ortopedinya sejauh ini untuk di bidang ortopedi dan traumatologi efektivitasnya sangat baik ya, terutama pada kasus-kasus trauma tulang belakang atau HNP atau apa namanya tuh kalau bahasa awamnya tuh saraf kejepit, dan juga pada kasus-kasus pengapuran pada lutut itu sejauh ini efektivitasnya sangat baik. Sangat membantu sekali untuk pasien-pasien, terutama mengurangi nyeri serta mengurangi gejala yang ada pada pasien tersebut. Baik, ini tadi dijelaskan juga sama dokter bahwa stem cell ini bisa dibilang berupa cairan ya dokter ya. Berarti untuk terapinya sendiri ataupun juga apa yang dilakukan untuk pengobatan dengan stem cell ini sangat berbeda dengan operasi atau seperti apa dokter? Berbeda. Jadi tentunya pada terapi stem cell ini walaupun yang pada terapi yang di tulang belakang kita lakukan di ruang operasi, tapi pasien tidak dibius. Tidak dibius total. Karena kalau operasi kan dia dibius total, ada sayatan di bagian-bagian yang ingin kita operasi. Nah, sedangkan dengan terapi stem cell ini kita tanpa biusan. Jadi kita melakukan seperti suntikan. Suntik aja ya berarti. Hanya kalau pada lutut kita biasanya kita bantu dengan guiding USG, tapi kalau pada tulang belakang biasanya kita guiding dengan C-arm. C-arm itu semacam alat radiologi ronsen tapi ada di ruang operasi. Berarti kalau suntikan itu sesuai di bagian mana yang bermasalahnya dokter ya? Jadi kita sebut juga terapi stem cell ini adalah target terapi. Baik, berarti bisa dibilang juga tanpa rawat atau seperti apa dokter untuk tindakannya? Nah, untuk kasus-kasus yang tulang belakang biasanya kita lakukan dengan rawat inap. Karena biasanya dilakukan di ruang operasi dan butuh beberapa titik. Sedangkan untuk kasus-kasus yang kita tangani pada persendian, terutama sendi lutut, biasanya kita lakukan di rawat jalan tanpa harus rawat inap. Oke, tergantung permasalahannya tergantung kasusnya juga berbeda. Berarti kalau memang di tulang belakang yang biasanya ya dokter ya, yang harus dilakukan rawat inap, tapi mungkin kalau untuk persendian bisa tanpa rawat inap. Karena ini ada apa ya, banyak mungkin masyarakat hanya disuntikan cairan, tapi ternyata efeknya juga luar biasa untuk pengobatan sendiri. Nah ini kalau untuk prosesnya dan akhirnya bisa apa ya, tahapan-tahapan akhirnya bisa ditentukan untuk dilakukan stem cell seperti apa dokter? Atau memang saya mau stem cell nih dok, atau harus
persetujuan dokternya juga atau seperti apa? Oke. Jadi tergantung kasus lagi ya. Jadi pertama yang paling penting adalah saya biasanya melakukan kita melakukan wawancara dulu, ngobrol sama pasiennya. Saya menanyakan dulu keluhannya apa, kemudian permasalahannya di mana, lalu kita lakukan screening namanya. Screening itu bisa kita lakukan juga dengan anamnesis tadi, dan juga saya biasanya kalau untuk lutut saya lakukan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan MRI kardigram. Jadi kita lihat dulu seberapa ketebalan lututnya. Kalau misalkan pada tulang belakang biasanya kita lakukan juga pemeriksaan MRI dan biasanya cek darah juga. Serta kita pastikan bahwa pasien tidak memiliki penyakit-penyakit seperti kanker ataupun tumor. Oh, tidak boleh ya, karena kadang-kadang kalau terapi sel itu salah, stem cell ini pada kasus-kasus yang memulai pasien memiliki tumor atau memiliki sel kanker, malah dia ikut berkembang. Oh, ya. Serem juga ya dok ya? Ya, makanya di kita itu terapinya stem cell ini benar-benar selektif terapi dan juga target terapi. Okay. Jadi nggak sembarangan stem cell ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dia benar-benar butuh screening kita. Benar-benar harus butuh screening ya? Butuh screening karena kalau ternyata di tubuh itu ada suatu sel keganasan atau sel tumor dan itu masuk tanpa pengawasan kita yang benar-benar baik, itu malah ikut berkembang. Nah, itulah jeleknya kalau dilakukan sama orang-orang yang belum memiliki kemampuan itu. Makanya Kolegium mengeluarkan keabsahan untuk melakukan sel terapi ini belum pada semua bidang kedokteran karena butuh penelitian dan juga dari segi etiknya gitu. Oke, berarti nggak bisa sembarang aja ya dok ya? Dok saya mau stem cell nggak bisa nggak ya? Bisa. Jadi harus kita dicek semua keseluruhannya. Oke, jadi tapi ini dok dari mungkin penjelasan sebelumnya ini riskan juga untuk adanya sel kanker. Tapi kita mungkin untuk umuran anak muda saat ini tahu stem cell ini karena untuk kecantikan ya dok ya, untuk anti aging mungkin banyak juga sebelumnya kita lihat di klinik-klinik kecantikan juga sudah dilakukan dok ya. Mungkin kita agak bergeser sedikit ini kira-kira bagaimana dan juga dokter jelaskan sebelumnya bahwa kalau saat ini yang memang sudah diperbolehkan untuk ortopedi sendiri. Jadi yang jelas yang saya sudah ikuti, saya pelatihan dan kemarin juga saya baru mengikuti seminarnya bahwa yang memang resmi sudah diperbolehkan oleh Kolegium, artinya secara etiknya, secara hukumnya, secara penelitiannya dalam kasusnya itu baru ortopedi dan traumatologi. Untuk dunia kecantikan saya sebenarnya belum berani ngomong yang banyak ya karena nanti banyak banyak bertentangan dengan yang lain. Tapi yang jelas itu butuh penelitian yang panjang sehingga bisa diimplementasikan pada bidang-bidang tertentu. Karena setahu saya yang sedang lagi kepengurusan pelegalannya itu memang di dunia dermatologi dan venereologi dan juga di neurologi yang sedang kepengurusan untuk peresmiannya. Oke, baik. Ini jadi untuk pengingat bagi pemirsa juga ya, jangan terlalu FOMO ya dokter ya. Benar. Memang sudah sekarang ini luar biasa untuk trendinya, tapi kita juga harus lihat jangan sampai ternyata banyak sekali efek-efek lainnya. Ada yang baiknya tapi ada efek yang berbahaya juga dari stem cell ini. Karena gini, saya pernah diajarkan dulu ada waktu lagi seminar itu, jadi ada orang yang melakukan penjualan stem cell murah itu, biasanya yang digunakannya itu adalah cairan stem cell yang untuk penelitian. Oke. Sehingga sebenarnya itu buat hewan, bukan buat manusia. Duh, serem makanya juga ya. dia bisa menjual murah. Karena yang dijual kalau yang murni disebut stem cell itu pasti mahal dan tidak pernah dilakukan di luar rumah sakit. Jarang lah. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823-1198-1790. Tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi gitu. Nak melok kelas
Masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini. Lah, kau ini. Becak api dulu. Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti, tambah lemak. Adik dia pula. Dahnya. Tapi, dulu kita ni. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai tema implementasi sel punca atau stem cell pada kasus ortopedi dan traumatologi. Masih bersama dengan narasumber kita Dr. Wemdi Priya Prasetya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Siti Fatimah. Dan kita lanjut lagi dokter, ini agak menarik juga ya dok ya, ternyata untuk stem cell ini memang sedang trendinya untuk di kalangan kecantikan, tapi kita juga harus memang belum dilegalkan ya bahasanya ya dokter ya untuk di beberapa kasus yang terjadi ini khususnya juga di dermatologi. Tapi untuk macam-macam dari stem cell ini banyak dokter atau seperti apa dok? Jadi stem cell ini macam-macamnya sangat banyak, yang terutama yang mungkin yang paling sekarang yang kita kembangin dan kerjakan itu yang stem cell murninya dan juga derivatnya atau yang kita sebut sekretom, yang mana pada sel muskuloskeletal itu cukup dari derivatnya seperti sekretom. Sekretom itu sendiri di kita menangani ada yang sekretom yang konsentrat dan juga ada sekretom yang non konsentrat. Baik ya, ada beberapa macam ya. Ada beberapa macam dan juga ada eksosom sebenarnya derivatnya lagi daripada si sekretom ini. Cuman yang kita implementasikan lebih ke stem cell-nya dan juga sekretomnya. Itu perbedaannya disesuaikan dengan kasus-kasusnya atau seperti apa dokter? Untuk pemberiannya sebenarnya disesuaikan dengan kasus-kasusnya juga dan juga disesuaikan dengan permintaan pasien juga. Karena kalau mau kita bilang yang paling bagus yaitu stem cell. Tapi stem cell sendiri itu mahal, jauh lebih mahal daripada derivatnya. Terkadang kita butuh hanya derivatnya seperti sekretomnya aja udah cukup untuk misalkan pada kasus-kasus osteoartritis di lutut atau pengapuran di sendi lutut itu sudah cukup dengan derivatnya sekretom. Itu udah cukup karena kita butuh ada salah satu sel di dalam sekretom itu stem cell itu kita sebut parakrin, itu aja yang kita ambil dan itu ada pula di sekretom ini gitu. Tapi dokter dari tadi bahasnya itu mahal nih, ini itu mahal nih, ini harganya memang mahal atau gimana nih dok? Ya, di cover juga BPJS atau seperti apa nih? Jadi yang namanya stem cell itu pasti mahal. Mahal. Pasti mahal. Jadi nggak mungkin stem cell itu murah karena stem cell itu melakukan banyak proses sehingga dia bisa diimplementasikan ke manusia dan itu dipertanggungjawabkannya cukup besar sehingga yang namanya terapi stem cell itu pasti mahal dan juga terapi stem cell itu harus disimpan dalam suhu minus 190 sekian derajat, saya lupa detailnya tapi harus pada suhu itu minus 190 jadi nggak semua tempat harus bisa melakukan penyimpanan itu. Jadi makanya saya bilang bahwa terapi stem cell itu pasti mahal pertama dan kedua hampir pasti adanya di rumah sakit. Di rumah sakit gitu. Ya. Karena kalau di tempat yang lain ya saya kurang menjamin ya, bukan saya mendeskripsikan area-area klinik gitu ya, tapi yang jelas yang namanya terapi stem cell itu pasti mahal. Kalau sekretom atau derivatnya lebih murah, jauh lebih murah. Dia karena dari satu stem cell dia bisa menghasilkan beberapa sekretom. Ini mahalnya berapa sih dok? Penasaran nih. Saya kalau harga nanti boleh cek di rumah sakit. Tapi yang jelas kalau stem cell itu dihitungnya per sel. Oh per sel? Per sel. Jadi biasanya kalau di ortopedi dan traumatologi untuk satu kasus misalkan lutut kita butuh sekitar 10 juta sel. Oh ini hitungannya sel ya? Nah harganya tuh mungkin kalau nggak salah saya 3, berapa rupiah gitu per satu sel. Sedangkan kita butuhnya 10 juta sel. Itu baru selnya aja. Oh dikali aja belum lain-lainnya.
belum ruangannya dan segala macamnya. Tapi di cover BPJS atau tidak nih dok? Tidak di cover Oh, tidak di BPJS. cover Sampai saat BPJS, ini ya. tidak di cover BPJS. Jadi murni masih untuk umum, biaya pribadi. Untuk umum ya. Ya. Karena harganya juga bisa dibilang fantastis ya dok. Lumayan. Ya. Dan ini kadang jadi PR juga, banyak mungkin masyarakat yang menganggap bisa untuk membiayainya untuk dilakukan stem cell, tapi nggak bisa sembarangan juga dokter. Betul. Ya. Jadi emang untuk pengingat juga untuk pemirsa tentunya kalau memang ingin melakukan stem cell harus koordinasi dulu, Betul. harus ada tahapan-tahapan yang memang panjang ya dok ya. Betul. Akhirnya bisa ditentukan bisa dilakukan stem cell atau tidak, dan juga diharapkan di tempatnya memang terpercaya ya dokter, betul. di rumah sakit dan tempat-tempat yang pastinya lebih aman ya dok ya dilakukan stem cell sendiri. Karena kita aja untuk melakukan stem cell itu aja pengaplikasiannya dari proses dia freeze atau dari beku sampai yang diaplikasikan di suhu ruangan untuk pasien pun itu ada jangka waktunya. Jadi nggak bisa misalkan kita taruh dari kulkas ditaruh sejam terus baru diaplikasikan malah mati selnya. Jadi malah nggak efektif gitu. Tapi ada waktu pesuntikan itu lumayan sakit juga, harus ada bius atau kayak suntik biasa aja? Kalau kayak suntik biasa sih. Sebenarnya kayak suntik biasa. Tergantung pada pasiennya. Atau kalau pasiennya masih bisa, sebenarnya nyerinya seperti disuntik biasa. Jadi ada beberapa pasien harusnya bisa mentolerir nyerinya. Cuman ada juga beberapa pasien yang benar-benar nggak bisa nyeri. Biasanya kita bantu dengan pembiusan. Tapi pembiusannya pembiusan sederhana lah. Baik. Ini kalau dilakukannya ada efek sampingnya nggak dok? Atau mungkin ada pemulihannya juga butuh waktu atau seperti apa dok? Sejauh ini ya kalau kita lakukan target terapi sel pada yang kita lakukan sih efek samping negatifnya belum ditemukan ya. Kecuali dilakukan mungkin bukan pada sel target terapi. Cuman biasanya efek samping yang positifnya sejauh ini yang pernah ada pada pasien yang pertama biasanya saya temukan penebalan dari rambut. Oke. Terus kedua. Baik dokter, kita angkat telepon dulu ya dok boleh, ya. Boleh. Baik, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon. Halo, di Halo Dokter, dengan siapa di mana? Dengan Bu Endang di Palembang. Bu Endang di Palembang, silakan pertanyaannya Ibu. Selamat sore dokter. Selamat sore Bu. Ini mau tanya tentang tulang. Ya Bu, mangga Bu. Ini kenapa ya saya kan usia saya nenek-nenek ya 65 tahun. Nah, kenapa itu ada yang itu nenek-nenek itu kok suka menjadi bungkuk gitu ya dok? Itu kenapa? Terus bagaimana cara pengobatannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Endang. Pertanyaannya dari Palembang. Usianya 65 tahun ini kenapa untuk nenek-nenek ya? Sudah ada pembungkukan dan juga ini bagaimana dok untuk penyembuhannya sendiri? Kalau jadi nenek-nenek makin usianya makin lanjut, biasanya kan seperti makin bongkok kan. Makin bongkok tuh biasanya struktur tulangnya makin menurun karena banyak faktor. Selain salah satunya adalah kepadatan tulang kan biasanya berkurang. Kepadatan tulang berkurang otomatis yang menopang atau menumpu tubuh kita itu juga makin menurun. Terus kedua, kemampuan dari otot-otot maupun urat-urat di sekitar daripada tulang belakang itu sendiri juga semakin melemah. Ketiga, biasanya ketika ada nyeri atau ada penekanan ke saraf itu sehingga biasanya penekanan itu berkurang ketika tubuh dibungkukkan. Gitu. Makanya biasanya saat misalkan muda tinggi kita 170 cm. Biasanya kalau makin tua turun dia. Bisa turun sekitar 3 sampai 5 cm. Pasti dia turun. Pasti mengalami penurunan karena biasanya itu namanya faktor-faktor yang usia atau degeneratif kita sebutnya. Pengobatannya seperti apa dokter? Nah, pengobatannya kalau misalkan dia secara fisiologis ya paling saya edukasi untuk pasien melakukan fisioterapi mandiri dengan berenang atau fisioterapi di rumah sakit. Tapi apabila memang ternyata ada kasus-kasus tambahan misalkan terbongkoknya karena terjatuh, trauma atau terjepit sarafnya ya mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu seperti ronsen maupun MRI. Kalau memang ternyata ada gangguan daripada stabilitas dan gangguan sarafnya baru mungkin operasi adalah
salah satu jalannya. pilihannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Endang yang sudah bergabung melalui via telepon. Dan untuk pemirsa lainnya juga yang ingin bergabung silakan melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0823 1198 1790 atau melalui telepon di 0711 311 454. Baik, yang sempat terputus sebelumnya dokter mengenai efek samping dari stem cell yang dilakukan apa saja di dokter? Ya tadi kalau efek samping negatif kan tadi hampir tidak ada ya, cuman kalau efek samping yang positifnya di beberapa pasien bilangnya yang setelah melakukan ini rambut lebih tebal. Yang jelas rambut lebih tebal, yang tadinya gampang rontok nggak gampang rontok, yang tadinya ada sedikit kebotakan dia agak menumbuh. Kemudian ini efek samping yang mungkin ini biasanya kalau pada laki-laki biasanya ininya bertambah kejantanannya. Apa sih semangatnya ya? Semangat ininya dia bertambah. Kalau ini kan sharing dari pasien ya. Itu biasanya efek samping yang timbul karena dia memang benar-benar kalau sel sehat dia diregenerasi jadi lebih sehat. Gitu. Itu stem cell. Untuk efek negatifnya bisa dibilang nggak ada berarti ya dokter? Sejauh ini belum ada kalau yang target sel terapi ya. Tapi yang pernah saya jelasin tadi kalau dia salah melakukan penempatannya dan pasien itu punya sel tumor atau sel kanker, mungkin itu jadi efek negatifnya. Jadi dia berkembang bersama. Jadi yang berkembang tidak hanya sel baik, sel buruk pun ikut berkembang. Bisa jadi juga. jangan sampai salah. Baik, kita ada penelpon lagi dokter, kita angkat terlebih dahulu. Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Ari di Palembang, di Biru. Baik, silakan Bapak. Ini dokter, saya mau tanya ini dokter. Ya gimana Pak? Umur saya ini sudah hampir 80 dok ya. Nah, ini pernah jatuh dok, pernah jatuh. Nah, sekarang tapi nggak dipasang pen. Ya. Nah, sekarang saya sedang terapi di Pusri dok. Ya. Baik, selanjutnya. Tapi ya gimana ya dok? Ini setiap terapi badannya gatal-gatal semua, tapi nggak ada yang agak berkurang gitu. Oh. Ya. Patahnya di ada mana gejala Pak? apa sih dok? Patahnya di mana Pak? Hah? Patahnya di Di mana? di paha pak. Di bagian paha. Di bohal paha ini dok. Sudah berapa lama Pak? Wah lama dok. Tapi baru sekarang ngerasa sakitnya. Tahun 2021. Di Pusri ya Pak? Ya di Putri. Saya ada di Pusri Pak. Ya dokter Jalani. Baik. Saya juga ada di Pusri Pak. Iya ya. Baik, ada lagi Bapak yang ingin ditanya Pak Ali? Itu aja lah dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ali yang ada di Palembang. Bagaimana dokter ini umurnya 80 tahun sudah jatuh, tidak pasang pen dan juga dilakukan fisioterapi tapi agak merasa gatal nih dokter, bagaimana? Jadi kalau saya pesan buat Pak Ari, sebaiknya Bapak periksakan lagi ke dokter ortopedi dan traumatologi di rumah sakit tertentu, pokoknya yang mana Bapak mau periksa untuk dilakukan screening ulang patahannya. Kata Bapak Ari tadi kan udah lama, lama tuh berapa lama karena per bulan atau per tahun pun sudah beda. Tentunya advisnya pun akan berbeda. Jadi sebaiknya kalau kata saya Bapak bawa ke rumah sakit dulu untuk dilakukan pemeriksaan ulang ataupun ronsen ulang. Apakah memang harus dilakukan fisioterapi saja atau bisa atau harus dilakukan tindakan operatif gitu. Baik, ini dokter juga selain di RSUD Siti Fatimah juga praktek ya dok? Boleh dok diinfokan di mana saja dokter prakteknya? Ya saya praktek di rumah sakit, utamanya saya praktek di rumah sakit RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian saya juga praktek di Rumah Sakit Pusri dan Rumah Sakit Aroyan Indralaya. Baik, Pak Ali juga boleh langsung temuin dokter Wemdi ya, biar langsung berkonsultasi ya. Baik, pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Halo Dokter. Kalau
Traumatologi Populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. Mengatakan ABK itu cuman hanya fisik ya kebanyakan, tapi secara intelektual itu juga ada yang kategori ABK juga. Kalau masalahnya intelektual dan sosial itu masuk dalam kategori ABK. MPD sendiri ini merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Toxic relationship itu adalah hubungan di mana salah satu pihak itu tuh ada yang merugikan pihak lainnya. Bahkan bukan cuma satu pihak, kadang kedua belah pihak juga bisa merugikan hubungan tersebut. Generasi gitu ya, itu memang ada perbedaannya. Dalam artian juga kita memiliki perilaku seperti ini gitu ya, atau bisa dikatakan kita memiliki suatu kondisi yang seperti saat ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Halo Dokter dan kita masih membahas mengenai implementasi sel punca atau stem cell pada kasus ortopedi dan juga traumatologi. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454 atau melalui pesan WhatsApp di 082311981790. Baik, ini dokter sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan WhatsApp. Selamat sore dokter, izin bertanya, kalau cuci darah di mana tangan atau lengan yang dipakai untuk cuci darah, apakah bisa dilakukan untuk stem cell dokter? Silakan dok. Waduh, sebenarnya ini di luar bidang saya ya. Baik. Cuman keilmuan yang saya tahu bahwa di bagian cuci darah itu belum ada sih yang untuk melakukan terapi stem cell yang benar-benar efektif ya gitu ya. Karena yang saya ikuti penelitian ada di UI ya atau di RSCM itu sudah berjalan, tapi sampai sekarang belum ada hasil yang detailnya. Mungkin yang lebih tahu dokter-dokter penyakit dalam yang bagian itu subspesialis tersebut yang tahu mengenai itu ya. Saya takut salah bicara gitu ya. Baik ya. Tapi sejauh ini ya. belum ini saya. Belum pasti ya, baik. Tapi kita lanjutkan mungkin di bagian ortopedi dan juga traumatologi sendiri. Ini kalau sudah dilakukan untuk misalnya pasien sudah dilakukan stem cell, sudah ada efektivitasnya juga. Untuk melakukan pengulangan penyuntikan stem cell bisa juga dokter, atau mungkin kalau sudah sekali ya udah gitu. Kira-kira gimana dok? Jadi untuk terapinya, kalau misalkan kita lakukan terapi injeksi stem cell murni, biasanya kita lakukan 3 kali penyuntikan. Yang pertama kalau stem cell untuk sendi lutut ya. Kalau stem cell biasanya stem cell dulu, habis itu hyaluronic acidnya 2 kali pertemuan per minggu. Jadi 3 kali pertemuan. Kalau sekretom atau derivatnya, sekretom ada yang konsentrat dan kondensat, tetap 3 kali pertemuan, tapi 3 kali kita lakukan penyuntikan sekretomnya. Nah, jadi kalau stem cell tadi 1 kali stem cellnya, kalau sekretom dia 3 kali sekretomnya per minggu. Berarti bukan 1 kali suntik udah ya dok? Bukan, jadi per minggu. Kemudian 3 kali, lalu boleh mulai dilakukan high impact activity, itu biasanya 3 sampai 6 bulan setelah dilakukan penyuntikan. Gitu. 3 bulan pertama biasanya kita hanya membolehkan low impact activity dulu. Gitu. Nah, pengulangannya gimana? Kalau di tulang belakang ataupun di sendi lutut sudah bagus, ya tidak perlu pengulangan lagi kita. Nah, makanya kita biasanya follow up-nya kalau di sendi lutut tuh biasanya dengan yang tadi pre-operatifnya kita pre-tindakannya kita lakukan dengan MRI kartigram, postnya nanti 6 bulan kita lakukan juga dengan pemeriksaan kartigram. Biasanya kan dia beregenerasi itu menebal. Kalau penebalan udah baik, kita nggak perlu biasanya. Tapi bisa dirasakan efektivitasnya itu berapa lama dok dari penyuntikan dok? Nah ini perbedaan stem cell dengan terapi yang nyeri biasa itu, kalau stem cell itu tidak langsung. Kalau di tulang belakang tuh pengalaman pasien saya tuh habis disuntik dia masih ngerasa kebas-kebas di leher ya, kebas-kebas masih sakit, tapi lama-lama ketika disuruh pakai aktivitas terus, biasanya dia mulai bulan ketiga tuh benar-benar hilang. Di MRI ulang di bulan ke-6 tuh total hilang, biasanya di MRI ulang udah hilang penyempitannya. Kalau di lutut tuh juga biasanya mulai masuk bulan kedua tuh udah mulai berasa tuh. Udah mulai berasa perbedaan. Jadi karena stem cell ini kita bukan yang masukin obat anti nyeri, tapi regenerasi sel. Nah, regenerasi sel sendiri dia butuh waktu. Yang mana dia harus meregenerasi semuanya. Ketika semuanya sudah membaik, biasanya jauh
pasiennya. Oke, berarti tidak instan juga ya, Dok? Tidak ya, instan, bisa dibilang dia ya? tidak instan. Tidak instan dan butuh waktu berbulan-bulan juga ya? Butuh waktu beberapa bulan hingga sampai aktivitasnya benar-benar baik. Jadi misalkan kayak contoh pengapuran derajat 1-2, pengapuran atau OA, osteoartritis derajat 1-2, itu dengan terapi stem cell dia bisa kembali lagi ke derajat 0. Ibaratnya orang udah usia lanjut, kita mudahkan lagi lah istilahnya. Oke. Gitu. Baik, kita ada pertanyaan mungkin tadi sudah kita bahas, tapi kita ulang lagi dokter karena ada pertanyaan baru melalui WhatsApp. Selamat sore dokter, untuk biaya per sesi terapi stem cell ini seperti apa? Dan apakah bisa rujukan BPJS dari Bapak Charles di Palembang? Silakan Bapak. Silakan dokter. Terapi stem cell kalau di kita masih belum bisa dilakukan dengan tindakan BPJS, dengan asuransi BPJS. Jadi masih dilakukan dengan bayaran umum. Range saja ya, saya mungkin tahunya range harganya kalau sekretom itu di sekitar 8 juta sampai 10 juta, sampai 18 jutaan itu untuk 3 kali pertemuan. Jadi sampai selesai. Kalau stem cell-nya sendiri itu kalau di lutut tuh mulai dari 50 jutaan. Mulai dari 50 jutaan sampai ke atas. Karena kalau di tulang belakang dia tergantung titiknya. Ya misalkan ada 3 level atau 3 titik di tulang belakang. Kanan kiri, nah satu kanan itu aja 10 juta sel, kiri 10 juta sel. Berarti kalau 3 level berarti kita butuh 60 juta sel. Jadi biasanya lebih mahal. Mahal, baik. Itu untuk Pak Charles yang sudah bertanya melalui pesan WhatsApp. Terima kasih untuk Pak Charles. Nah, kita lanjut lagi dokter. Dari memang pemulihan itu kan lumayan lama dokter ya, sekitar beberapa bulan dari 3 sampai 6 bulan. Setelah dilakukan stem cell ini tetap diberikan obat-obatan atau bagaimana dok? Ada tahapan-tahapannya juga yang dilakukan? Tetap diberikan obat-obatan untuk mengurangi radang dan membantu pasien untuk jadi lebih nyaman, sambil tetap dilakukan aktivitas. Dari low impact sampai ke high impact, tetap harus aktivitas. Karena dengan aktivitas dia akan merangsang faktor-faktor penyembuhan lebih banyak. Makin dirangsang faktor-faktor penyembuhan, stem cell tadi yang bekerja sama dengan scaffold-scaffoldnya, dengan area-area di tubuh kita, dia jadi lebih baik. Oke, berarti tetap harus ada pengobatan juga agar cepat membantu regenerasi selnya lebih cepat juga ya. Tapi ada pantangan-pantangan nggak ada dok? Pantangan setelah melakukan stem cell? Atau nggak boleh lari atau nggak apa? Pantangannya awal-awal kita lakukan dengan low impact activity dulu, baru kita dengan pelan-pelan dari yang mungkin jogging ringan, terus nambah inklinasi bertahap, baru main sepeda, baru tahapan ke high impact activity mungkin ke olahraga. Itu baru olahraga seperti kayak bola atau basket dan segala macamnya itu mungkin setelah 6 bulanan gitu. Baik. Ini kalau untuk stem cell sendiri bisa dibilang lebih mengurangi kebutuhan operasi atau bisa digantikan juga dokter? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi saya harus bilang bahwa terapi stem cell bukan menggantikan operasi. Jadi jangan sampai salah bahwa tidak ada terapi maupun stem cell maupun lainnya yang memang pasien harus dioperasi itu digantikan dengan tidak operasi. Tapi yang ada kita mengurangi beban atau menunda untuk pasien-pasien yang tidak mau operasi menjadi yang harusnya operasi menjadi tertunda operasinya. Atau tidak jadi operasi pada akhirnya. Sebagai contoh kayak orang-orang dengan pengapuran derajat 1-2 yang nantinya dia akan berkembang menjadi derajat 3, derajat 4 yang harus wajib operasi. Nah, biasanya dengan terapi stem cell dia yang derajat 1-2 jadi derajat 0. Yang tadinya harusnya umur 55 tahun dia sudah sakit lutut, ini umur 70 tahun mungkin dia baru sakit lutut atau 80 tahun. Jadi regenerasinya lebih banyak. Terus kalau di derajat 4 yang tadinya saya bilang yang harusnya dia operasi pergantian sendi lutut, dia dengan terapi stem cell ini dia cukup dengan kita pasang pen aja, kita beneri, terus pada sendi lututnya kita masukin stem cell. Nah, dia tidak harus berganti sendi lututnya, tapi dengan pemasangan pen sederhana, masuk injeksi stem cell, selnya bagus, sendinya bagus. Jadi pasien tidak perlu pergantian sendi lutut. Jadi pergantian sendi lutut itu semua sendi diganti, Mbak. Nah, kalau ini cukup dengan operasi lebih sederhana dari pergantian sendi lutut, pasien sudah
jadi lebih baik gitu. Baik, diingat ya pemirsa ya, stem cell tidak bisa menggantikan operasi ya dok. Jangan salah, dia bukan menggantikan, sejauh ini perannya bukan menggantikan, tapi membantu jadi lebih baik di bidang dalam operasi, terutama di tulang belakang. Jadi ada kasus-kasus yang terutama tadi saraf kejepit, yang tadinya saraf kejepitnya derajat ringan sedang, hilang total, jadi benar-benar tidak ada saraf kejepit lagi karena dia diregenerasi oleh stem cell ini gitu. Dan itu sudah dilakukan penelitiannya. Tapi rata-rata kalau memang yang sudah dilakukan stem cell itu setelah dilakukan operasi ada juga, atau mungkin yang memang tanpa operasi dilakukan Nah, stem sekarang ini bahkan berkembang, kita ada yang operasi plus stem cell, ada yang pre-operasi itu kita stem cell aja. Gitu. Ada yang setelah dioperasi diperbaiki dulu baru kita kasih stem cell, ada juga. Jadi sudah berkembang. Makanya kita sekarang sebenarnya ada di ortopedi itu ada perkumpulannya namanya IOMBS, Indonesian Orthopedic Mechanobiology. Jadi mechanobiology. Jadi bukan biologinya aja. Kan stem cell itu kita sebut biological. Nah, jadi ini mechanobiological. Jadi ada mekaniknya dengan pemasangan teknik-teknik tertentu dengan pen dan ditambah dengan biologicalnya, yaitu stem cell tadi. Baik. Nah tapi dok, dari yang dijelaskan dan mungkin tahapan-tahapan yang memang sudah dilakukan untuk di Sumsel sendiri mungkin ya, mungkin di RSUD Siti Fatimah juga. Ini ada yang sudah banyak melakukan stem cell dan keberhasilan juga seperti apa dok? Boleh diceritakan, ada kasus-kasus yang menarik juga dok? Ya, jadi alhamdulillah yang sudah ada pelayanan stem cell resmi, kami kerjasama dengan RSCM, FKUI, yaitu baru di Palembang, di Sumsel ya, di Sumsel baru rumah sakit kita RSUD Siti Fatimah yang benar-benar sudah kerjasama. Kalau yang banyak melakukan penelitian dan penggunaan itu di RSCM atau di FKUI, RSCM FKUI Jakarta, Cipto Mangunkusumo, itu yang benar-benar sudah melakukan penelitian dari awal hingga saat ini. Pada kasus-kasus ortopedi dan traumatologi itu banyak sekali. Contohnya ada kasus-kasus saraf kejepit tadi saya bilang, ada dikombinasi dengan stem cell. Ada juga pasien yang lumpuh sudah bertahun-tahun, akhirnya dikombinasi dengan terapi stem cell, akhirnya bisa berjalan juga. Ada yang kasus-kasus trauma, cedera, jatuh, tulang belakangnya patah dan segala macam, yang harusnya sel saraf itu tidak bisa beregenerasi, dibenerin, dipasang pen, lalu dibantu dipertambahkan stem cell, akhirnya pasiennya bisa jalan. Atau pada kasus-kasus patah tulang yang nggak nyatu-nyatu, yang didiamin dibawa ke tukang urut bertahun-tahun nggak nyatu-nyatu, akhirnya dikombinasi, kalau cuma dipasang pen aja dia kok nggak nyatu-nyatu tulangnya, dikombinasilah dengan stem cell, akhirnya dia menyatu dalam waktu cukup, dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan malah bisa berjalan. Ada juga yang paling trending sekarang, ada kasus-kasus pengapuran di sendi lutut. Nah, yang tadinya harusnya pasien itu pengapuran, yang udah mulai penuaan lah, proses penuaan, jadi pengapurannya hilang atau berkurang gitu. Nah, itu untuk setahu ini kasus-kasus yang kami tangani, sehingga pasien happy, yang harusnya dia operasi jadi nggak operasi. Betul. Gitu. Tapi bukan menggantikan ya. Jadi saya bilang yang wajib memang harus operasi tidak akan bisa digantikan dengan tanpa operasi. Baik. Tapi yang menunda bisa digantikan. Tapi umur nih dok, kan mungkin rata-rata untuk pengapuran ataupun mungkin saraf kejepit itu lebih umurnya memang yang sudah lebih berumur. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang ada kasus memang adanya kecelakaan atau mungkin anak-anak remaja, itu bisa dilakukan stem cell juga atau mungkin kurang direkomendasikan dok? Bisa. Oh, bisa ya? Bisa. Justru sebenarnya saraf kejepit itu banyak terjadi pada usia muda. Oh gitu. Jangan ya, salah, dok? justru saraf kejepit itu sangat banyak terjadi pada anak-anak usia muda dari usia SMA sekitar 17 tahunan ke atas sampai 30 atau 40 tahun lah. Yang usia produktif justru paling banyak. Karena saraf kejepit itu biasanya berkaitan sama aktivitas si pasien itu sendiri. Nah, kadang-kadang kita masih muda mau olahraga berlebihan atau yang tren sekarang nge-gym, orang nge-gym angkat beban tanpa harus ada yang kontrol. Nah, itu banyak saya temuin gitu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan stem cell itu ada umurnya sendiri minimal berapa atau bisa? Nggak ada. Nggak ada ya dok? Jadi stem cell ini dikerjakan sesuai dengan kasusnya. Tergantung daripada kasusnya apakah memang tepat dilakukan stem cell atau tidak.
Sesuai tepat sesuai atau tidaknya tempatnya, ya. kasusnya. Dan kasusnya berarti kalau umur sebenarnya bukan berarti kalau masih muda kurang stem cellnya kurang direkomendasikan, bukan ternyata dok ya. Bukan. Oke. Ternyata juga berarti untuk mungkin di stem cell di sumsel sendiri ini dilakukan rata-rata umurannya berapa nih dok? Dan mungkin kasus-kasus yang memang sering terjadi akhirnya banyak yang melakukan stem cell ini kasus apa? Kalau pada tulang belakang rata-rata ya mungkin karena biaya ya, biasanya juga yang lebih usia ekonomi menengah ke atas, biasanya itu yang sudah settle tuh biasanya usia 40-an ke atas, 45 tahun ke atas. Baik. Tapi kalau untuk lutut ya terutama lutut juga biasanya rata-rata yang saya ini kan karena biaya cukup mahal, biasanya yang melakukan terapinya juga yang memang ekonominya sosialnya bagus gitu. Jadi biasanya saya juga kalau lutut hampir 40 ke atas lah saya selalu nanganinnya. 40 ke atas 40 ya. ke atas. Karena mengingat harganya juga Mengingat ya. harga, biasanya yang muda-muda masih kepentingan yang lain gitu. Iya, karena harganya juga lumayan dan mungkin untuk anak muda masih mikirnya masih semangat ya dok ya. Oke. Tapi ini dok, mungkin yang jadi PR juga nih regulasi dan juga pengawasan dan pelaksanaan terapi dengan stem cell ini seperti apa dok harapannya? Dan apalagi mungkin kita harapkan juga jangan sampai untuk masyarakat terlalu FOMO juga seperti apa dok? Ya. Jadi kalau di rumah sakit kita di RSUD Provinsi Sumatera Selatan Siti Fatimah, jadi kami karena kami kerjasama langsung dengan yang menciptakan produk tersebut, yaitu FKUI RSCM yang bekerja sama dengan Kimia Farma. Jadi kami sudah dalam lindungan hukum, Badan Lindungan Hukum sudah ada Permenkesnya, sudah ada perlindungan hukumnya sudah ada, sehingga cairan atau barang yang kami suntikkan atau masukkan ke dalam manusia ini memang sudah teruji dan sudah dalam pengawasan hukum. Sehingga insya Allah apa yang kita kerjakan tidak nyeleneng lah dari hukum yang ada di kita. Baik, ini kedepannya seperti apa dok dengan pengembangan stem cell ini khususnya dengan spesialis ortopedi, dan juga mungkin ada himbauan untuk pemirsa mengenai stem cell ini seperti apa, silakan dokter. Jadi dari saya sebagai dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, saya sangat menganjurkan terapi yang menurut saya ini terapi yang sangat bagus, terapi yang kekinian, yang modern, yang mana dia bisa menunda atau menggantikan sementara terapi konvensional yang butuh dengan tindakan operatif yang lebih besar. Baik. Sehingga apabila memiliki kesempatan dan memiliki kemampuan, bolehlah untuk dilakukan terapi stem cell ini karena sangat baik menurut saya untuk perkembangannya. Oke, mungkin ada yang mau untuk masyarakat juga lebih berhati-hati juga mengenai stem cell yang sedang saat ini. Ya, baik untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, pesan saya juga hati-hati dalam melakukan terapi stem cell dan stem cell yang dijual bebas di luar sana, karena stem cell sendiri tidak gampang untuk melakukan penyimpanannya, tidak gampang juga untuk melakukan pemberiannya. Baik. Jadi hati-hati karena dia bisa menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh kita. Baik ya. Gitu. Jadi stem cell ini memang baik, tapi alangkah lebih baiknya juga memang semuanya dilakukan oleh dokter yang lebih spesialis dan juga di tempat-tempat rumah sakit yang memang terpercaya, karena ini ada sisi negatif dan positifnya juga ya dok ya. Jangan sampai hal yang baik ini jadi menjadi hal yang negatif nantinya untuk kesehatan kita. Terima kasih untuk Dr. Wemdi Priya Prasetya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSUD Siti Fatimah yang sudah membahas mengenai stem cell hari ini ya dokter, mengenai kasus ortopedi dan traumatologi. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dan saudara, demikian Halo Dokter kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.